Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai jalannya sidang Ahok ke-10, kita bergabung dengan Retno Ayu langsung dari Gedung Kementerian Jakarta. Retno, silakan dengan informasi terbaru Anda mengenai jalannya sidang ke-10 hari ini. Ya, Zaki, hingga saat ini kami masih terus menunggu jalannya sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang masih berlangsung di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dan memang saat ini diinformasikan bahwa tengah di break untuk isoma, begitu untuk beberapa menit ke depan, namun belum selesai untuk diskurs dalam waktu 1 jam ke depan. Dan nantinya masih akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari saksi ahli bahasa Indonesia, yakni Mahyuni. Dan memang sebelum Mahyuni sudah ada saksi ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni dari Muhammad Amin Suma, yang memang juga lagi-lagi ditolak untuk kehadirannya sebagai saksi ahli agama dari jaksa penuntut umum oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama dengan berdasarkan alasan bahwa sudah tidak bisa dilihat objektivitasnya lagi dalam memberikan kesaksian, di mana berasal dari MUI yang merupakan tempat atau dikeluarkannya fatwa atau mungkin sikap agamaan bahwa kliennya menistakan agama, dan hal tersebut diragukan untuk objektivitas dari kesaksian yang diberikan oleh saksi agama tersebut. Selain dari saksi agama yang ditolak oleh pengacara Basuki Cahayapurnama, juga ada saksi hukum pidana yang juga ditolak kehadirannya dalam sidang ke-10 kliennya hari ini atas nama Abdul Khair Ramadan, yang dinilai dalam berita acara pemeriksaannya saat diberikan ke pihak polisian bahwa di dalamnya sudah berisikan penyimpulan bahwa kliennya memang sudah menistakan agama dalam kalimat di dalam pidatonya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, dan hal tersebut sudah tidak sesuai untuk dijadikan saksi ahli hukum pidana dalam kasus ini. Namun ada saksi hukum pidana lainnya yang juga saat ini dijadwalkan untuk memberikan kesaksian, dan memang menurut pengacara dari Basuki Cahayapurnama masih bisa memberikan keterangan dan masih bisa diterima kesaksiannya atas nama Muzakir, yang memang saat ini belum terkonfirmasi kehadirannya karena memang sejak awal jaksa penuntut umum baru memberikan konfirmasi atas kehadiran dari 2 saksi ahli yang dijadwalkan untuk hadir dalam sidang ke-10 Basuki Cahayapurnama hari ini, sedangkan 2 saksi ahli hukum pidana belum terkonfirmasi kehadirannya hingga saat ini, juga belum terlihat kehadirannya di ruang pengadilan atau di ruang sidang Basuki Cahayapurnama di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Bisa diringkas sedikit bahwa memang tidak ada sedikit pun pertanyaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama terhadap saksi agama. Namun memang dari saksi agama sendiri membahas bahwa dalam persidangan tidak terlalu mendalami terkait penafsiran atau makna dari Al-Maidah, melainkan dalam konteks kalimat Basuki Cahayapurnama yang membawa surat Al-Maidah dengan kalimat dibohongi, dan hal tersebutlah yang memicu untuk penilaian dari saksi agama sendiri menilai bahwa itu menistakan agama. Sedangkan untuk saksi bahasa Indonesia, memang sebelum masuk ke ruang sidang juga sempat menyuturkan kepada media bahwa memang dari unsur segi linguistik sendiri memang sudah terlihat dari konteks kalimat hal tersebut memang sudah berunsur penistakan agama, dan itu juga bisa mengerucut pada tujuan si pembicara menggunakan kalimat atau menggunakan kata-kata tersebut yang memang bisa diartikan menistakan agama, dan hal tersebut saat ini sedang dimintai kesaksiannya oleh majelis hakim, tim pengacara Basuki Cahayapurnama maupun dari tim JPU, dan kami masih terus menunggu jalannya persidangan. Sementara itu yang dapat saya laporkan, Zaki, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian, dan kita tunggu kembali apakah Profesor Muzakir akan hadir. Saksi di sidang ke-10 Ahok hari ini, ahli bahasa Profesor Mahyuni menekankan bahwa hilangnya kata pakai yang digunakan Ahok dalam pidato di Kepulauan Seribu tidak mengubah makna dari pidato. Berikut pernyataan Profesor Mahyuni dan Neno Warisman. Saya akan melihat bagaimana kekuasaan, diskriminasi, kemudian hal-hal yang mendiskreditkan, merendahkan istilah social inequality dan seterusnya itu menjadi bagian yang harus kita kaji. Ya. Tapi melihat dari kalimat itu sendiri, dari sisi bahasa Indonesia sendiri, sangat. Pilihan katanya sudah penistaan. Siapapun yang berbicara mengatakan bohong itu satu kata yang bermakna sudah negatif kan. Jadi siapa saja yang bohong, kata bohong itu sendiri sudah pilihan katanya sudah negatif. Jadi kalau kita mengatakan bohong,
pasti ada sumber bohong, ada yang mengatakan bohong, dan ada yang mendengar kata bohong. Tapi seberapa penting sih? Bukan ada atau ragu. Exactly, 100% secara linguistik bahasa telah terjadi penistaan itu. 100%. Dan itu dapat dibuktikan secara ilmiah dari sudut pandang kebahasaan. Pemirsa, sidang lanjutan terkait kasus dugaan penistaan agama kembali digelar. Sidang ke-10 dimajukan 1 hari lebih awal dari jadwal biasa. Agenda persidangan hari ini rencananya akan mendengarkan 4 orang saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali digelar di auditorium di Kementerian Pertanian. Sidang kali ini rencananya akan mendengarkan saksian 4 orang saksi ahli dari jaksa penuntut umum. 4 orang saksi ahli tersebut adalah 2 orang ahli pidana, 1 ahli bahasa, dan 1 orang ahli agama. Sidang dimulai pada pukul 9 pagi tadi. Dan yang lain bisa kita. Ya pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi dari rekan kami di Balai Kota bahwa Ahok baru saja meninggalkan Balai Kota untuk menuju ke auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Dan untuk membahas terkait sidang Basuki Cahayapurnama yang ke-10 kini telah hadir narasumber nih Pak Bang Nikolai Aprilindo selaku pengamat hukum dan juga politik. Selamat pagi Bang. Pagi. Terima kasih sudah hadir di studio News TV dan kami juga masih akan membahas nih Bang terkait dengan sidang ke-10 kalinya Basuki Cahayapurnama begitu. Walaupun memang juga belum digelar begitu, tapi tim kuasa hukum Ahok yang tiba pukul 8.10 tadi juga sudah menolak begitu sejumlah saksi. Di antaranya ada saksi ahli dari MUI yang akan dihadirkan hari ini, Muhammad Amin Suma, yang ditolak oleh tim kuasa hukum Ahok karena dinilai tidak netral begitu. Yang kedua ada dari Abdul Hoir Ramadan, seorang ahli hukum pidana yang juga ditolak oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Apakah ini juga tentunya dapat justru membuat tim kuasa Basuki Cahayapurnama bisa menerima 2 saksi ahli yang akan dihadirkan hari ini, Bang? Baik, saya harus memulai dulu dengan apa yang dikatakan bahwa tim kuasa hukum Ahok itu menolak ya. Ya. Itu di luar sidang ya. Jadi untuk dia meminta supaya saksi tidak dihadirkan itu pada sidang, pada ketua majelis hakim, bukan di luar sidang. Jadi pada pasal 172 KUHP ya dikatakan di sini bahwa setelah saksi memberikan keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang supaya saksi lain dipanggil. Jadi ini pada saat persidangan. Setelah saksi memberikan keterangan bukan saksi. Sebelum para saksi tiba di pengadilan. Betul, ya? Bukan sebelum para saksi tiba dan bukan sebelum sidang dimulai. Atau bukan sebelum saksi memberikan keterangan. Berarti Abang menyebutnya bahwa ini tidak sah laporan. Tidak sah, itu merupakan satu pernyataan yang menyesatkan dan membuat pernyataan atau opini yang seolah-olah itu mengeliminir bahkan membuat mental breakdown terhadap saksi yang akan hadir. Lagi-lagi mental breakdown dihadirkan. Ya. Gitu. Selanjutnya Bang, ada saksi selanjutnya juga yaitu Muhammad Amin Suma, itu ahli agama dari MUI yang dinyatakan tidak netral. Nah, mengenai apa yang dikatakan tidak netral, itu kan kita harus dengar keterangannya dulu. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan tidak netral sebelum kita melihat atau mendengar keterangannya. Apabila kita sudah mendengar keterangannya, kemudian ada keterangan yang dirasakan tidak netral, nah itu bisa sesuai pasal 172 KUHP, baik itu kuasa hukum ataupun penuntut umum bisa mengajukan keberatan kepada ketua majelis hakim. Betul. Berarti secara tidak langsung Abang menyebutkan bahwa keputusan atau statement dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama terlihat terburu-buru begitu. Bukan terburu-buru. Kalau saya melihat ini merupakan satu bentuk membuat opini publik seolah-olah saksi-saksi yang akan dihadirkan tidak kredibel. Nah, jadi ini suatu strategi. Lagi-lagi saya katakan mental breakdown dan suatu penyesatan terhadap peradilan kita, terutama
mengenai keterangan saksi yang dikondisikan atau yang dibuat seolah-olah saksi itu tidak kredibel. Walaupun belum berlangsung sidang begitu ya. Belum berlangsung sidang dan belum didengar keterangan saksi itu sendiri. Dari mana dia dapat menyimpulkan bahwa saksi itu tidak netral sebelum dia mendengar keterangan saksi itu? Ini kan suatu penyesatan yang sungguh-sungguh sangat masif kalau kita lihat dari berbagai statement dari awal persidangan. Walaupun sudah terlihat dari BAP-nya. Dari BAP kan terlihat, tapi tidak netral itu, BAP kan bukan satu-satunya alat bukti. BAP itu hanya sebagai bukti petunjuk dalam peradilan. Sedangkan yang menjadi sah tidaknya satu keterangan saksi dalam peradilan. Itu, dalam fakta persidangan. Jadi sah tidaknya keterangan saksi itu dinilai dalam persidangan. Bukan dari BAP. Kalau BAP hanya sebagai petunjuk. Sementara dalam persidangan itu kan disumpah saksi. Sedangkan dalam BAP kan tidak disumpah kecuali saksi ahli. Ya kan? Nah, kalau saksi fakta, saksi pelaporan sebagainya itu dalam BAP tidak disumpah. Nanti disumpahnya pada saat persidangan. Hari ini sahnya itu dalam persidangan. Hari ini 4 ahli dihadirkan, begitu Bang. Nah, kira-kira ke depannya ini perjalanan sidang di sidang ke-10 Basuki Cahayapurnama begitu berlangsung seperti apa? Mengingat juga ini ada ahli dari bahasa Indonesia dan ahli hukum pidana itu, Bang. Kalau yang dari saya mulai dulu dari hukum pidana ya. Boleh. Dari hukum pidana kalau tidak salah Pak Profesor Muzakir ya. Yang pernah dihadirkan juga dalam sidang Jessica Kumala Wongso ya. Jadi kalau dari ahli hukum pidana mungkin Profesor Muzakir diminta pendapatnya tentang pasal 156A dan pasal 156. Jadi saya harus katakan gini. Untuk dakwaan primer daripada jaksa penuntut umum itu pasal 156A. Itu dakwaan utama, dakwaan pokok. Nah, kemudian dakwaan subsidiar atau dakwaan selanjutnya itu pasal 156. Jadi kita harus berpegang teguh pada dakwaan pokok. Kemungkinan Profesor Muzakir akan diminta tentang pendapatnya tentang pasal 156A yang dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar yaitu pasal 156. Kemudian ketentuan pidana yang ada di dalam pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan penerapannya. Itu yang mungkin akan diminta oleh dikaitkan dengan penerapannya dalam artian ketika ditetapkan tersangka hukuman terhadap Basuki Cahayapurnama harus segera ditegakkan begitu di atas 5 tahun penjara, seperti itukah? Ya, biasanya saksi ahli pidana itu diminta untuk bagaimana penerapan pasal itu terhadap si terdakwa dan terhadap akibat hukum dari perbuatan terdakwa itu. Biasanya itu. Kemudian untuk saksi bahasa, kalau saya melihat saksi bahasa di sini, saksi bahasa akan menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan kata-kata yang terkandung di dalam surat Al-Maidah 51 itu. Sebenarnya ini salah, bukan saksi bahasa yang diambil untuk kalau kita menyatakan bahwa akan diartikan dalam kata-kata yang terkandung atau makna yang terkandung di dalam Al-Maidah 51 itu. Kalau saksi bahasa itu diminta kesaksiannya untuk menerangkan bahwa apa yang diucapkan Ahok itu sesuai tidak. Nah, itu mungkin bisa. Tetapi kalau dia masuk dalam materi mengenai Al-Maidah 51 bukan pada porsinya, kurang tepat begitu. Kurang tepat karena lebih tepat untuk Al-Maidah 51 itu dipakai saksi ahli tafsir. Bukan saksi bahasa. Kalau saksi bahasa itu hanya menerangkan ucapan daripada Ahok. Apakah saksi ahli bahasa yang dihadirkan pada hari ini untuk ucapan-ucapan lisan yang dilontarkan oleh Basuki Cahayapurnama begitu, Bang? Ya, saya melihat bahwa itu memang betul. Seperti yang Anda katakan bahwa mungkin itu untuk dilihat keterangannya tentang ucapan-ucapan lisan yang telah dilakukan Ahok beberapa waktu yang lalu. Dan kemungkinan juga mengenai tulisan Ahok dalam surat merubah Indonesia, subjudul berlindung di balik ayat suci, halaman 40, yang juga menulis tentang Al-Maidah 51. Jadi itu juga nanti kita akan hadirkan begitu, kita akan mendengarkan di sidang hari ini gitu ya Bang ya. Nah, melihat dengan banyaknya saksi yang ditolak begitu sebelum persidangan dimulai, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh tim kuasa hukum Ahok ketika memang kita mulai dulu sidangnya, mendengarkan dulu, baru kita bisa menyatakan ditolak. Tapi ini justru sebelum memulai, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama justru sudah menolak. Jadi yang seharusnya dilakukan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama? Kalau tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini profesional, ya profesional, tidak tendensius dan tidak membabi buta dalam membela kliennya, dia harus taat asas.
Tapi itu kan sah-sah saja Bang untuk membela kliennya. Sah-sah saja kalau itu ada asasnya yang ada etika, ada norma. Sini kan hukum terdiri dari norma. Hukum itu tidak hanya tidak hanya hukum ansih, tapi ada norma-norma yang harus ditaati. Jadi apabila seorang kuasa hukum ingin menolak keterangan saksi, itu hendaknya kalau dia secara profesional, dia menyatakan itu dalam sidang setelah keterangan saksi itu didengar. Misalnya keterangan saksi itu merugikan kliennya, ya dia dapat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi itu, dan dia dapat menolak keterangan saksi itu. Dan dia mengajukan itu di depan majelis hakim. Dia mengajukan itu pada ketua majelis hakim. Itu semua kan nanti dicatat di berita acara persidangan. Nah, kalau dia nyatakan di luar persidangan, itu tidak mempunyai nilai yuridis karena kalau di luar persidangan kan tidak dicatat di berita acara persidangan dan tidak masuk dalam materi pembelaan. Tapi Bang, ketika ada dua saksi yang ahli yang dihadirkan hari ini yang ditolak oleh tim kuasa hukum Ahok, apakah nanti akan berimbas terhadap laporan-laporan berikutnya begitu Bang? Kalau saya menyatakan bahwa apa yang dikatakan berimbas, bisa iya bisa tidak terhadap laporan-laporan berikutnya. Karena apa? Saya melihat bahwa kalau kita sungguh-sungguh mentaati asas peradilan yang ada, ya kan, apa yang kita nyatakan di luar persidangan itu tidak mempunyai nilai yuridis sama sekali, tidak mempunyai nilai hukum sama sekali. Kecuali kita nyatakan dalam persidangan, nah itu ada nilai yuridis atau nilai hukumnya. Itu kembali lagi, saya taat asas bahwa apa yang dinyatakan di dalam persidangan dan dicatat di berita acara persidangan itu mempunyai nilai yuridis. Kalau di luar persidangan, di luar gedung pengadilan, itu tidak memiliki, dan itu hanya opini berarti yang keluar. Itu hanya opini. Walaupun kecuali sudah dalam ruang persidangan dan itu sudah disumpah begitu. Betul. Kalau sudah dalam ruangan persidangan, saksi sudah disumpah dan kemudian itu dicatat dalam berita acara persidangan, itu sah dan mempunyai nilai yuridis. Saya kira itu. Terkait dengan laporan-laporan dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, baik saksi yang dianggap tidak netral begitu ya, itu ada Pak Hamdan Rashid begitu yang dinilai tidak netral di sidang sebelumnya, dan di sidang sebelum juga banyak ada saksi pelapor yang menyatakan bahwa mengaku tidak memperhatikan Basuki Cahayapurnama dalam berdialog begitu. Abang mereview sidang 9 yang nantinya akan menjadi pembelajaran untuk jaksa penuntut umum di sidang 10 ini, apa yang memang harus dilakukan Bang? Dilakukan oleh siapa? Jaksa penuntut umum agar dapat melindungi dan ikut andil begitu terhadap saksi-saksi yang dihadirkan. Baik, di sini saya melihat jaksa penuntut umum ini pada awal sidang dakwaannya itu sangat konsisten ya, sangat konsisten dengan dakwaannya. Tetapi dalam perjalanan saya memperhatikan, saya sebagai pengamat, saya mengamati jaksa penuntut umum ini seakan-akan, ini baru tanda kutip ya, seakan-akan itu membiarkan persidangan ini berjalan tanpa terkontrol. Seharusnya ini kan masih dalam penguasaan jaksa penuntut umum, sidang kali ini. Karena saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Betul. Ya kan? Dan jaksa penuntut umum ini masih menguasai persidangan untuk saat ini. Nah, untuk itu jaksa penuntut umum harusnya dia konsisten. Dari awal persidangan harus konsisten sampai bagiannya itu terlepaskan, atau bagiannya sebelum penuntutan itu masih tetap bagian dia kan. Nah, setelah penuntutan itu nanti kan ada bagiannya penasihat hukum. Betul. Ya kan? Nah, oleh karena itu jaksa penuntut umum harus tegas dan harus berani mengambil sikap. Dan harus dia sungguh-sungguh memperhatikan tentang apa yang boleh dilakukan oleh kuasa hukum dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kuasa hukum. Dan jaksa penuntut umum dia harusnya mempunyai suatu power dalam arti kekuasaan untuk menegakkan dakwaannya, menegakkan aturan yang ada. Nah, saya melihat jaksa penuntut umum di sini sudah mulai lemah begitu? Iya, mau dibilang lemah. Ya, bisa juga lemah karena dari keterangan-keterangan yang diberikan, dari keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan, itu banyak sekali yang diprotes oleh penasihat hukum, tapi jaksa penuntut umum seolah-olah membiarkan. Nah, ada apa ini? Apakah karena jaksa agungnya, ya, jaksa agungnya ini ya, dari partai politik yang salah satu pendukung dari Ahok? Ini kita harus melihat. Jadi harus ada benang merahnya. Walaupun secara hukum itu tidak boleh.
Karena itu kepentingan politik tidak boleh masuk dalam kepentingan hukum. Nah, oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh, walaupun jaksa agungnya adalah merupakan anggota atau merupakan satu kader partai politik, walaupun dalam hal ini dia sudah mengundurkan diri dari partai politik, tetapi masih adalah pengaruhnya untuk itu terhadap kepentingan politik daripada saudara Ahok. Oke, jadi Anda melihatnya ini masih ada kepentingan politik di dalam persidangan dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, begitu? Saya melihat itu masih ada kepentingan politik di sini karena saya melihat jaksa penuntut umum ini seolah-olah membiarkan begitu saja. Dakwaannya bagus, mempertahankan dakwaan bagus, tetapi ketika masuk dalam pemeriksaan saksi, ini seolah saksi dibiarkan begitu. Saksi dibiarkan begitu saja, dikuasai oleh tim kuasa hukum. Tim kuasa hukum. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Walaupun tim kuasa hukum juga bertanya dengan sesuai dengan apa yang memang menjadi profesionalitas seorang tim kuasa hukum, begitu, Bang? Iya, tetapi kan ada norma di situ. Dan ini kan masih panggungnya jaksa. Jaksa harus keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh kuasa hukum. Intinya tidak ada intimidasi terhadap para saksi, begitu ya? Tidak ada intimidasi. Jadi jaksa harus keberatan, bahkan jaksa harus meminta kepada majelis hakim untuk supaya apa yang dilakukan oleh kuasa hukum itu tidak dilakukan. Karena begitu, saksi yang dihadirkan adalah saksi jaksa. Betul. Gitu loh. Saksi dari jaksa penuntut umum. Kalau begitu kita juga akan melihat lagi saksi dari jaksa penuntut umum yang dihadirkan 4 ahli ini apakah nanti akan menjadikan hal-hal yang sama seperti sidang sebelumnya. Kita akan saksikan sesaat lagi, Bang, ya. Baik. Dan untuk itu pemirsa, Anda jangan kemana-mana, Anda tetaplah bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok.